Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berbicara tentang hari raya dalam Islam, ada dua momen besar yang selalu dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Yang pertama adalah Eid al-Fitr, yang datang setelah bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah Eid al-Adha, yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban. Namun menariknya, jika kita bertanya kepada banyak orang, apa sebenarnya makna terdalam dari Idul Adha? Sebagian akan menjawab, ini hari raya menyembelih hewan kurban. Sebagian lagi akan mengatakan, ini adalah hari raya yang berkaitan dengan ibadah haji. Semua jawaban itu benar. Tetapi sesungguhnya, Idul Adha jauh lebih dalam dari sekadar ritual penyembelihan hewan. Idul Adha adalah simbol dari ketaatan manusia kepada Allah, bahkan ketika perintah itu terasa sangat berat bagi hati manusia. Dan untuk memahami makna ini, kita harus kembali kepada kisah yang sangat agung dalam sejarah spiritual manusia. Kisah tentang seorang nabi yang dikenal sebagai bapak para nabi, yaitu Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sosok yang hidup dalam perjalanan ujian yang sangat panjang. Sejak muda, ia telah menghadapi penolakan dari masyarakatnya. Ia menentang penyembahan berhala. Ia melawan keyakinan kaumnya. Bahkan ayahnya sendiri menolak ajaran tauhid yang ia bawa. Karena itulah, Nabi Ibrahim dikenal sebagai seorang manusia yang kehidupannya dipenuhi dengan ujian. Namun di antara semua ujian yang ia hadapi, ada satu ujian yang paling besar. Ujian yang menjadi dasar lahirnya perayaan Idul Adha hingga hari ini. Ujian itu berkaitan dengan putranya sendiri, yaitu Ismail. Bayangkan situasi ini. Seorang ayah yang sudah lama menunggu kehadiran anak. Seorang ayah yang baru mendapatkan putra setelah bertahun-tahun berdoa. Dan ketika anak itu mulai tumbuh, mulai berjalan, mulai berbicara, Allah memberikan sebuah perintah yang sangat berat. Perintah itu datang melalui mimpi. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Ini bukan ujian biasa. Ini adalah ujian yang mengguncang seluruh sisi kemanusiaan. Karena secara naluri, tidak ada ayah yang mampu menyakiti anaknya sendiri. Namun yang membuat kisah ini begitu luar biasa adalah bagaimana Nabi Ibrahim merespons ujian tersebut. Ia tidak langsung melakukannya. Ia justru berbicara kepada putranya. Ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan jawaban yang datang dari Nabi Ismail menjadi salah satu kalimat paling agung dalam sejarah manusia. Ia berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Perhatikan di sini. Yang diuji bukan hanya seorang ayah. Yang diuji juga adalah seorang anak. Dan keduanya lulus dalam ujian yang sangat besar. Saat pengorbanan itu akan terjadi. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah benar-benar siap menjalankan perintah Allah. Ketika pisau telah diletakkan. Ketika ketaatan manusia mencapai puncaknya. Allah menghentikan ujian itu. Dan sebagai gantinya, Allah menurunkan seekor hewan untuk disembelih. Hewan itulah yang menjadi simbol dari ibadah kurban yang kita lakukan hingga hari ini. Peristiwa ini disebutkan dalam Quran, dalam surah As-Saffat. Dan dari peristiwa inilah lahir satu pelajaran besar. Allah tidak membutuhkan darah hewan. Yang Allah lihat adalah ketaatan hati manusia. Karena itulah, ketika umat Islam menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha, sesungguhnya yang sedang diingat bukan hanya hewan yang disembelih. Tetapi yang diingat adalah nilai pengorbanan, nilai keikhlasan, nilai ketaatan kepada Allah. Dalam Islam, kurban bukan sekadar ritual. Ia adalah simbol. Simbol bahwa manusia harus siap mengorbankan sesuatu yang ia cintai demi ketaatan kepada Allah. Dan ini tidak selalu berbentuk hewan. Kadang yang harus kita korbankan adalah ego kita. Kadang yang harus kita korbankan adalah kesombongan kita. Kadang yang harus kita korbankan adalah cinta dunia yang berlebihan. Itulah makna terdalam dari Idul Adha. Pada bagian berikutnya nanti,
kita akan membahas lebih dalam tentang mengapa hewan kurban memiliki syarat tertentu dalam Islam. Mengapa hanya jenis hewan tertentu yang boleh dijadikan kurban? Dan apa hikmah sosial serta spiritual dari pembagian daging kurban kepada masyarakat? Kita juga akan melihat bagaimana ibadah kurban tidak hanya berdampak pada hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama. Dalam syariat Islam, hewan kurban tidak boleh sembarangan. Yang diperbolehkan hanyalah hewan ternak tertentu. Para ulama menjelaskan bahwa hewan kurban harus berasal dari bahimatul an'am, yaitu hewan ternak yang telah ditentukan oleh syariat. Jenis-jenisnya adalah unta, sapi, kambing, domba. Hewan-hewan ini disebutkan secara jelas dalam tradisi fikih Islam dan juga memiliki dasar dalam Quran. Mengapa hewan-hewan ini yang dipilih? Ada beberapa hikmah besar di baliknya. Pertama, hewan-hewan ini adalah hewan yang memiliki manfaat besar bagi manusia. Mereka memberikan daging, susu, tenaga, bahkan kulit yang bisa dimanfaatkan. Kedua, hewan-hewan ini adalah hewan yang mudah dipelihara oleh masyarakat dalam berbagai kondisi geografis. Ketiga, mereka memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga ketika seseorang mengorbankannya, itu benar-benar menjadi bentuk pengorbanan yang nyata. Jadi kurban bukan sekadar menyembelih hewan kecil yang tidak berarti. Kurban adalah simbol bahwa seorang muslim rela memberikan sesuatu yang berharga demi ketaatan kepada Allah. Usia hewan kurban. Selain jenisnya, Islam juga menetapkan syarat tentang usia hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa kambing minimal berusia 1 tahun. Domba minimal 6 bulan, jika sudah tampak besar. Sapi minimal 2 tahun. Unta minimal 5 tahun. Mengapa usia ini penting? Karena hewan yang terlalu muda belum mencapai kondisi yang layak untuk dijadikan kurban. Islam mengajarkan bahwa ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan sesuatu yang baik dan berkualitas. Bukan dengan sesuatu yang rusak atau tidak layak. Hewan kurban harus sehat. Rasulullah juga menjelaskan bahwa hewan kurban tidak boleh memiliki cacat tertentu. Di antaranya, hewan yang buta, hewan yang sakit parah, hewan yang pincang, hewan yang sangat kurus. Mengapa syariat melarang ini? Karena kurban adalah ibadah. Dan dalam ibadah, manusia diperintahkan untuk memberikan yang terbaik. Ini selaras dengan pesan dalam Quran yang mengingatkan agar manusia tidak memberikan sesuatu yang buruk kepada Allah. Artinya, kurban bukan sekadar formalitas. Ia adalah bentuk penghormatan kepada Allah. Satu hewan untuk berapa orang? Ada juga aturan menarik dalam ibadah kurban. Seekor kambing atau domba hanya untuk 1 orang. Namun seekor sapi atau unta dapat untuk 7 orang. Aturan ini memberikan kemudahan bagi umat Islam. Tidak semua orang mampu membeli sapi atau unta sendiri. Karena itu Islam memperbolehkan beberapa orang untuk berpatungan dalam satu hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat realistis. Ia tidak memberatkan umatnya. Hikmah sosial kurban. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Kurban bukan hanya ibadah individu. Ia juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Daging kurban tidak boleh dinikmati sendirian. Ia harus dibagikan kepada masyarakat. Terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Di banyak tempat, Hari Raya Idul Adha menjadi hari di mana masyarakat miskin dapat menikmati daging yang mungkin jarang mereka makan sepanjang tahun. Karena itulah kurban bukan hanya ibadah spiritual. Ia juga ibadah sosial. Ia mengajarkan kepedulian. Ia mengajarkan berbagi. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh dinikmati sendiri. Jika kita melihat lebih dalam, ibadah kurban sebenarnya sedang mendidik hati manusia. Ia mengajarkan bahwa harta bukan tujuan hidup. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terlalu mencintai dunia. Karena pada akhirnya, semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Dan ketika kita mampu mengorbankan sebagian dari harta kita demi Allah, disitulah iman kita sedang diuji. Terima kasih telah mendengarkannya.
Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.